Pengurus penginapan mengacak rambutnya, membuka dan menutup mulutnya, memukul-mukulkan jumbai-jumbai ikat pinggangnya, dan akhirnya dia berseru, "Aku akan mencoba. Aku punya seorang anak perempuan." Hingga musim panas yang lalu dia baik-baik saja. Kemudian dia menjadi tidak waras. Dia tinggal seperti seekor binatang bisu di pojok. Dia tidak pernah bergerak dari tempat itu dan hanya dengan susah payah ibunya dapat mengenakan pakaian padanya dan memberinya makan. Para dokter mengatakan bahwa otaknya terbakar oleh terlalu banyak terik matahari. Yang lainnya mengatakan bahwa itu karena suatu cinta celaka. Orang banyak mengatakan bahwa dia kerasukan. Bagaimana mungkin itu? Sebab dia tidak pernah pergi dari sini. Di manakah dia kerasukan roh jahat itu? Apakah kata gurumu bahwa roh jahat bisa juga merasuki seorang yang tak berdosa? Filipus menjawab tanpa ragu, "Ya, guna menyiksa sanak saudara dan menghantar mereka pada keputusasaan." "Dan, dapatkah ia menyembuhkan orang yang tidak waras? Dapatkah aku berharap? Kau harus percaya," kata Andreas segera. Dan ia menceritakan kepada mereka mukjizat orang-orang Gadara dan mengakhirinya dengan, "Jika mereka yang adalah suatu legion dalam hati orang-orang berdosa melarikan diri secara demikian, mengapakah dia yang merasuki hati seorang pemudi tidak melarikan diri? Aku katakan padamu, sobat, bagi mereka yang berharap padanya, juga apa yang mustahil akan menjadi semudah bernapas. Aku telah melihat karya-karya Tuhanku dan aku adalah saksi dari kuasanya. Oh, jika demikian, siapakah di antaramu yang akan pergi memanggilnya? Aku sendiri yang akan pergi, sobat. Aku akan segera kembali." Dan Andreas berlari pergi sementara Filipus tetap tinggal dan berbicara kepada mereka. Ketika Andreas melihat Yesus berdiri di sebuah lapangan di bawah matahari yang tanpa ampun memancarkan sinar teriknya ke segenap penjuru alun-alun, ia berlari menghampirinya dengan berkata, "Mari, Guru. Anak perempuan dari pengurus penginapan tidak waras. Ayahnya memohon padamu untuk menyembuhkannya. Apakah dia mengenalku?" "Tidak, Guru. Kami sudah berusaha untuk membuatmu dikenal olehnya. Dan kamu sudah berhasil. Ketika orang sampai pada tahap percaya bahwa aku dapat menyembuhkan suatu penyakit yang tak tersembuhkan. Orang sudah maju baik dalam iman. Dan kamu takut bahwa kamu tidak tahu bagaimana melakukannya. Apakah yang kamu katakan padanya? Aku pikir aku tidak dapat mengatakannya padamu. Kami hanya mengatakan padanya apa yang kami pikirkan mengenaimu dan mengenai perbuatan-perbuatanmu. Lebih dari segalanya kami katakan padanya bahwa engkau adalah kasih dan kerahiman. Dunia memiliki pengetahuan yang begitu salah mengenai engkau, tapi kamu mengenalku dengan baik. Dan itu sudah cukup." Mereka tiba di penginapan kecil itu. Semua pelanggan berdiri di pintu, penuh rasa ingin tahu, dan di tengah ada Filipus bersama si pengurus penginapan yang terus berbicara pada dirinya sendiri. Ketika melihat Yesus, dia berlari menyongsongnya, "Guru, Tuhan, Yesus, aku percaya begitu yakin bahwa engkau adalah engkau, bahwa engkau tahu semuanya, engkau melihat semuanya, engkau dapat melakukan semuanya. Aku percaya itu dengan begitu yakin hingga aku katakan padamu, kasihanilah putriku meski aku punya begitu banyak dosa dalam hatiku. Janganlah hukum putriku sebab aku sudah berlaku tidak jujur dalam bisnisku. Aku tidak akan lagi tamak, aku bersumpah. Engkau dapat melihat hatiku dengan pemikirannya pada masa silam dan pada masa sekarang. Ampunilah dan kasihanilah kami, Guru, dan aku akan berbicara mengenai engkau kepada semua orang yang datang kemari, kepada seisi rumahku." Orang itu berlutut. Yesus berkata padanya, "Berdirilah dan bertekunlah dalam perasaanmu yang sekarang. Bawalah aku pada putrimu. Dia ada dalam kandang, Tuhanku." Udara yang pengap memperburuk keadaannya, dan dia tidak mau keluar. "Tak mengapa, aku akan pergi kepadanya." Bukan udara yang pengap, adalah roh jahat yang mengenali kedatanganku. Mereka memasuki halaman dan lalu masuk ke dalam sebuah kandang gelap, dengan diikuti semua orang lainnya. Gadis itu, yang acak-acakan dan kurus kering, menjadi gelisah di pojok yang paling gelap dan begitu melihat Yesus. Dia berteriak,
Mundur, mundur. Jangan ganggu aku. Engkau adalah Kristus Tuhan. Aku yang dulu dipukul olehmu. Biarkan aku sendiri. Mengapakah engkau selalu mengikuti aku? Keluarlah dari gadis ini. Pergi. Aku menghendakinya. Kembalikan mangsamu kepada Allah dan diamlah. Ada suatu jeritan yang menyayat hati, suatu sentakan, tubuhnya menjadi lemas dan roboh ke atas jerami. Lalu dia dengan tenang dan sedih melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengungkapkan keheranannya. Di manakah aku? Kenapa aku di sini? Siapa mereka? Dan dia berteriak, "Mama!" Gadis belia itu menjadi malu ketika dia menyadari bahwa dia tanpa kerudung dan dengan pakaian yang koyak di hadapan banyak orang asing. Oh, Tuhan yang kekal! Dia sembuh, dan sungguh aneh dilihat. Pengurus penginapan itu menangis seperti seorang anak kecil dan air mata menuruni kedua pipinya yang kemerah-merahan. Dia bahagia dan dia menangis dan tidak tahu harus berbuat apa, terkecuali mencium tangan-tangan Yesus. Sementara ibu si gadis juga menangis, dengan dikelilingi oleh anak-anak kecilnya yang takjub. Dan menciumi anak sulungnya yang sekarang bebas dari roh jahat. Semua orang yang hadir berseru takjub dan banyak lagi mereka yang bergegas datang untuk menyaksikan mukjizat itu. Halaman menjadi penuh sesak. Tinggallah bersama kami, Tuhan. Hari akan segera gelap. Beristirahatlah di rumahku. Sobat, kami 13 orang. Bahkan meski kamu 300 itu tidak masalah. Aku tahu apa yang engkau maksudkan. Tetapi Samuel yang tamak dan tidak jujur sudah mati, Tuhan. Juga roh jahatku sudah melarikan diri. Sekarang hanya ada Samuel yang baru. Dan dia akan masih tetap seorang pengurus penginapan. Tapi yang kudus, mari, ikutlah bersamaku, supaya aku dapat menyampaikan hormat kepadamu sebagai seorang raja, seorang Allah. Sebab memang demikianlah engkau, oh, diberkatilah matahari yang sudah membawamu kemari hari ini.